Lik, liliknya mirsani boten itu di leher saya kok ada apa hitam-hitam merah-merah banyak banget itu. Ini adalah andeng-andeng yang lagi saya buangin, tapi ini belum kering ya, jadinya mungkin mandan apa sih sapi kau yang gilani anu abang-abang nang gulu. Liliknya jangan tamasya kemana-mana berpikirnya. Ini tuh andeng-andeng tuh kan ada warna merahnya ya, lagi mau dibuangin. Dan untuk hari ini saya mau bikin panganan bernama bakmoek ya. Bakmoek itu panganan ala ibu kos saya zaman dulu yang membantu para anak kosnya untuk perbaikan gizi. Mungkin orang umum menyebutnya sebagai bakmoek, tapi ibu kos saya karena mungkin dari daerah barat juga, dari daerah orang-orang Apak, jadi menyebutnya bakmoek begitu ya. Tapi ini yang akan saya buat adalah versi dari ibu kos. Nanti kalau Lilike mau protes, kok nggak ini ngono kuwi? Ya ini versinya ibu kos saya zaman dulu ya, jangan diprotes, ngimpun langsung OTW cap jus. Dan sebagai tahap awalik, sekarang saya lagi rebus enduk. Sambil nunggu enduknya matang, saya mau menyiapkan bahan berikutnya. Sebenarnya telurnya ini tuh hanya sebagai pelengkap ya, bukan barang wajib. Jadi nanti Liliknya kalau nggak mau pakai telur, yang nggak usah pakai karena banyak yang menghindari telur. Di sini saya punya iwak pitik tapi cuma sedikit, tuh segini saja. Terus kemudian ke dalam iwak pitiknya akan saya masukkan saus tiram, Lik. Kecurut-kecurutkan saja, mandan banyak, kalau saus tiramnya nggak apa-apa. Lalu saya juga mau pakai kecap asin, tapi berhubung kecap asinnya saya ini adalah yang dark ya, Lik ya, jadinya saya pakai sedikit saja dulu karena ini nanti akan berpengaruh pada kuahnya. Nanti kalau Lilike mau menggunakan yang light ya, yang ringan warna hitamnya, silahkan gunakan yang mandan banyak. Dah, ini saya ublek-ublek dulu. Kalau Lilike di rumah ada kecap Inggris, boleh ditambahkan juga kecap Inggris di sini, Lik. Ini akan saya singkirkan dulu, cus. Terus selanjutnya saya akan ngerajangi bawang putih dan bawang merah. Ini nanti akan untuk dua kegunaan ya, Lik ya. Jadinya mandan banyak ini saya pakai. Ada juga jahe di sini. Ini langsung saja dirajang-rajang. Bawang putih dan bawang merahnya semua dirajang ya, Lik. Untuk siapa aku dilahirkan, aku pun tercipta untuk siapa. Aku lahir untukmu, kau tercipta untukku, kita adalah satu. Untuk jahenya ini yang panjangnya cuma 1,5 ruas, cuman saya geprek, Lik. Terus bawang putih juga saya geprek, terus diiris. Ini kayaknya ndoki udah mateng lah, pateni saja itu ya. Dondong apa salah, duku cilik-cilik, ngandong apa becak, mlaku dimik-dimik. Adek derek ibu tindak menyang pasar, ora pareng rewel. Selanjutnya saya mau merajang daun bawang, Lik. Daun bawang yang saya gunakan lumayan banyak ya. Ini saya menggunakan 2,5 batang. Mengko ibu mesti mundut oleh-oleh kacang karo roti, adik diparingi. Saya mangsake akan menggunakan ini saja ya. Apa sih jenengane? Panci. Saya masukkan sedikit minyak untuk menumis, Lik. Ini kebiasaannya saya, sebelum minyaknya terlalu panas, saya masukkan dulu bawang putih separuh saja ya, Lik ya. Sisakan separuh di sini. Ini langsung diusrek-usrek sebentar. Nggak usah nganti setengah menit, setelah itu baru kita masukkan bawang merahnya ya. Dah, sekarang bawang merahnya juga saya masukkan separuh juga, ini memasukkannya. Kemudian jahe cemplungkan. Nah, sekarang ini kita usrek-usrek sampai bawang merahnya dan bawang putih matang, Lik. Gunakan api yang kecil, punya saya kegedean ini apinya. Ojo ringak-ringik, Dek,
Adik bocah ganteng, ora koyo kae, sithik-sithik nangis, mengko ibu mesti dek ngasta oleh-oleh. Ayo guyu dhisik dek, ra sembodo. Sambil menumisi bawang merahnya, sekarang saya menyiapkan airnya juga Lik untuk kuahnya ya. Kira-kira 1 liter saja kuahnya. Langsung saya masukkan air ya, 1 liter kurang lebihnya Lik. Ini porsi yang kecil saja saya bikin. Saya tambahkan daun bawang. Ini separuh juga daun bawangnya saya masukkan. Cukup. Terus Lik, ini akan saya biarkan mendidih dulu ya, blekuduk-blekuduk, baru akan saya masukkan dagingnya. Biar cepat umup, ini kita tutup saja. Nggak sampai 5 menit ini Lik, sudah umup tuh ya. Karena bahan dasarnya pancing itu besi, jadi ini cepat panas. Sekarang saya masukkan ayamnya. Saya masukkan ayamnya. Kenapa menunggu mendidih baru dimasukkan ayamnya? Supaya nggak amis. Selain ayam, saya juga akan memasukkan cabai. Nah, ini sudah mulai resep mengarang indah. Dan Lik, biar dijamin enak, saya akan menggunakan bumbu sop bae. Kok pakai bumbu sop sapi? Ya, mirip-mirip lah ya. Pokoknya masukkan saja ini 1 bungkus, saya masukkan kabeh. Dah, ini kita tinggal menunggu si ayamnya matang. Saya kecilkan lagi apinya Lik, supaya kaldu dari si dagingnya keluar ya. Gunakan api yang kecil saja. Ini akan saya masak sekitar 10 menitan menggunakan api yang itu. Apa sih jenenge, kayak damar keanginan begitu ya. Kiyap, kiyip, kiyap, kiyip. Dan Lik, untuk bakmoek versinya ibu kos saya dulu itu menggunakan tahu ya. Kalau teman-teman saya di Batam yang pernah bikin itu menggunakan bakso ikan, tapi ibu kos saya menggunakan tahu. Dan tahu ini biasanya tahu putih biasa, terus digoreng garing. Cuman berhubung saya kemarin kapok goreng tahu ya, minyaknya mak jebrot. Jadinya saya menggunakan tahu pong saja, langsung diketok-ketok seperti ini. Ya malah lebih gampang lah ya, ngirit minyak, ngirit gas. Nanti kalau Lili kayak di rumah mau menggunakan tahu pong juga boleh ya, praktis menurut saya. Tapi kalau mau menggunakan tahu biasa terus digoreng, ya monggo juga ya. Malah ibu kos saya pancen menggunakan tahu itu, nggak pernah menggunakan tahu pong. Misalnya Lili kayak mau menambahkan bakso ikan atau jamur-jamuran ya, di sini boleh Lik, suka-suka saja. Seterah apa yang ada di rumah bahannya boleh dilebokkan nanti. Oke? Hari ini ku gembira melangkah di udara, Pak Pos membawa berita dari yang ku damba. 1, 2 dan 3, ku mulai membaca surat cintaku yang pertama. Ini kaldunya sudah keluar Lik, ditandai dengan makin banyaknya minyak ya. Langsung saja matikan kompornya. Kemudian daging ayam yang sudah kita rebus, kita angkat saja. Tadi ada 3 potong ya. Nah, 2, 3. Dah, kita ganti wajan yang ini. Kembali kucurutkan sedikit minyak untuk menumis berambang bawang dan daun bawang ya. Saya masukkan dulu bawang putih di minyak yang masih dingin. Setelah minyaknya terlihat panas, langsung kita masukkan bawang merahnya. Terus ini seperti biasanya kita ublek-ublek sampai ininya ya, bawang merahnya berwarna sedikit kecoklatan. Sambil menumis berambang Lik, sekarang saya mau memotong ayamnya. Ini kita potong-potong menjadi ukuran yang cukup kecil. Bentuknya seterah, mau kotak-kotak, mau penjol, mau panjang, seterah, tapi yang mandan kecil-kecil ya ukurannya ya. Berambangnya sudah kecoklatan Lik, langsung saya masukkan daging ayamnya sama daun bawangnya lah sekalian. Tahu juga dimasukkan ya. Ini kita ublek-ublek sebentar. Sekarang saya masukkan saus tiram, makku, jeruk, mandan banyak saya pakainya.
Kemudian kecap manis Lik, kecap manis ilmune kira-kira saja ya. Kalau Lilike suka manis ya silahkan gunakan yang banyak. Nah, ini kita ublek-ublek dulu sampai terkaramelisasi itunya ya, kecap sama saus tirame. Kalau sudah muncul gelembung-gelembung kecil di kecap sama saus tirame Lik, masukkan sedikit air ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Terus sekarang saya tambahkan kecap asin. Kenapa kecap asinnya nggak ikut dimasak di bagian awal? Karena kata Rudy Khairuddin itu ya, kata Pak Rudy Khairuddin itu nanti aromanya rusak kalau kecap asin ikut dipanaskan tanpa air, begitu katanya. Tapi kalau Lilike mau memasukkan kecap asin di bagian awal, ini monggo. Setelah saya tambahkan sedikit garam Lik, sedikit saja karena kecap asinnya sudah asin juga itu. Kok yang tadi nggak dikasih garam sapi? Karena kan yang tadi itu sudah menggunakan bumbu instan ya Lik ya, itu bumbunya sudah asin, jadi nggak perlu dikasih. Terus ini akan saya masak sampai airnya habis ya, sampai asat. Ini ada daging yang belum diiris. Aduh, jangan, nggak apa-apa lah. Dan ini Lik akan saya masak sampai airnya habis ya. Dengan makin menyusutnya air, dia nanti warnanya akan makin menggelap. Nah kan Lik, begitu airnya habis dia makin menggelap. Terus selanjutnya saya tambahkan lada hitam. Ini sebenarnya kalau ibu kos dulu nggak pernah memberi lada hitam, tapi saya memasukkan lada hitam biar aromanya lebih wangi. Saya masukkan juga lada putih. Kalau lada putih sudah masuk, langsung matikan api. Wis rampung masak Lik, tinggal penyajian mawon nggih. Cus. Untuk penyajian Lik, pertama kita ambil mangkok. Saya mengolesi mangkoknya dengan sedikit minyak goreng ya. Terus masukkan tahu dan iwak pitike. Kemudian kita masukkan nasi. Ini nasi putih biasa saja Lik. Kemudian ini kita tutup piring. Nah, kita balik begini saja ya. Harusnya gampang copotnya karena saya menggunakan minyak tadi di mangkoknya. Nah, begitu Lik hasilnya. Selanjutnya ini tinggal kita beri kuah di bagian tepiannya. Nah, begini nih Lik cara ibu kos saya dulu menyajikan pakmoek ya. Tapi ini harus langsung dimakan habis, kalau enggak nanti nasinya melar blegodruk. Saya tambahkan cabai biar ada mental-mentalnya sedikit. Kemudian biar kelihatan makin asoy, saya tambahkan telur. Ini telur biasa saja, saya rebus kemudian saya belah. Dah, monggo Lik silahkan dicoba pakmoek versi ibu kos saya si sapi zaman purba dulu ya. Ini dagingnya lembut banget ya, enak banget. Kalau kuahnya pasti enak Lik karena menggunakan bumbu instan. Tapi jangan berpikir bahwa itu rasanya kayak sop ya sapi. Beda Lik karena kita menambahkan kecap-kecapan di sini ya, jadi aromanya terus cita rasanya juga beda. Enak. Ini ayamnya, tahunya aromanya wangi karena menggunakan lada hitam. Endol. Cabai, cabainya sudah kering, tapi malah tambah pedes. Endol banget Lik. Nasinya jadi terasa lembut gitu ya. Semangat Bu Kos ya. Enak punya saya daripada bikinan ibu zaman dulu. Ya namanya kecap selalu nomor satu Lik, ya enak punya si sapi lah. Monggo silahkan dicoba ya Lik ya. Ini menu sederhana, bikinnya cepat dan wendol. Monggo dicoba bakmoek ya. Bakmoy aslinya, tapi ibu kos saya bilangnya bakmoek.